Bismillahirrahmanirrahim. Ke samudra naik kapal selam. Udaranya panas dan juga lembab. Kalau saya nanti memberi salam, jangan lupa para hadirin menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in wa bi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis syarif, al-jam'atu rahmah wal firqatu 'adzabah. Jamaah yang dirahmati Allah, pertama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita waktu dan kesempatan sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul di Masjid Taqwa yang kita cintai ini. Salawat beriringkan salam dan lupa kita curahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliaulah nantinya yang sangat kita harap-harapkan, yaitu di hari yang tidak berguna pangkat dan harta, tahta dan jabatan, di hari yaitu yauma la yanfa'u malun illa man atallaha biqalbin salim. Dengan ucapan salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada penceramah kita siang hari ini, Bapak Ustadz Dr. Wadni Marpaung MA, dengan tema hubungan ibadah puasa dengan melatih kesabaran pada umat. Yang terhormat atau yang kita sangat hormati, Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Siregar, yaitu Bapak Haji Erwin Siregar MBA. Yang kami hormati yaitu Bapak Rektor Profesor Dadan Ramdan MA MSc. Yang kami hormati Bapak Ketua BKM Dr. Hasrat Effendi Samosir MA. Yang kami hormati Bapak Ibu Dekan beserta fungsionaris fakultas, para dosen, pegawai dan sivitas akademik Universitas Medan Area, dan adik-adik mahasiswa-mahasiswi sekalian yang berhadir langsung di tempat masjid yang kita cintai ini ataupun yang berada di dunia maya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya selaku Dr. Siti Hawa Lubis sebagai pembawa acara tauziah ba'da zuhur berjamaah di Masjid Taqwa Universitas Medan Area akan menyampaikan beberapa hal terkait rangkaian kita acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh saya sendiri. Yang kedua, siraman rohani, yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz kita Bapak Dr. Wadni Marpaung MA. Yang ketiga, acara diskusi. Siapa tahu dari isi ceramah Bapak Al-Ustadz kita nanti ada yang ingin dipertanyakan oleh para audiens, silakan kita diskusi. Untuk acara yang keempat, pembacaan doa. Sedangkan yang kelima adalah penutup. Baik para hadirin, untuk membuka acara kita pada hari ini dan mengambil berkah sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kita, mari kita awali dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu, marilah sama-sama kita dengarkan bersama ceramah bersama Ustadz kita yang disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz Dr. Wadni Marpaung MA.
kepada Al-Ustaz kita, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kita muliakan dan hormati Bapak Rektor dan seluruh unsur pimpinan, Bapak Ketua Yayasan, wabil khusus Al-Mukarram Ketua BKM Masjid Naqwa Umah yang dimuliakan Allah, para Bapak Ibu yang berhadir dalam kesempatan yang mulia ini. Bersyukur kita pada Allah Qadir Rabbul Jalil dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi protokol kita itu luar biasa semangatnya Pak Rektor. Ini macam ceramah di pentas kita, jadi mau diantarkan beliau. Saya pun terasa macam di atas mimbar tadi, rupa di atas mimbar. Diantarkan beliau dan diantar pakai pantun. Karena beliau berpantun, saya pun berpantun juga Bapak Ibu. Cuman pantunnya nih nama-nama ikan ini. Maka pantun saya, ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Baru ikan kakap ikan sinangin, banyak cakap bisa masuk angin. Maka jangan banyak panjang-panjang kali dibahas, nanti bisa masuk angin ini kalau banyak kali kita nanti ceramah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu yang berada di di tengah, di pinggir, kiri, kanan, sehat semua ya. Amin ya rabbal alamin. Ini Bapak Rektor, Pak Ketua, kawan temannya lapar itu mengantuk, itu kawannya itu. Maka kalau ada orang kelaparan dalam sejarah, kalau tak makan dia tidur, kan begitu isyarat dalam sejarah-sejarah. Ada yang tak mampu orang tuanya untuk memberi makan, anaknya pengen makan, maka mamanya meminta anaknya supaya tidur. Maka memang teman mengantuk itu tidur. Maka kalau kita lihat sudah banyak yang agak menunduk, itu isyarat-isyarat juga Bapak Ibu. Tapi mudah-mudahan dalam kesempatan 20 menit ke depan kita bisa bersama-sama bertadarus ilmu dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema yang dikasih Bapak Ibu tadi sebenarnya sampaikan Ibu protokol, temanya Ustadz Riyandi sebenarnya itu. Tema yang saya itu adalah melalui puasa bertambah kesyukuran, gitu ya. Melalui puasa bertambah kesyukuran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ingin membuat satu pertanyaan, karena jangan dianggap syukur ini biasanya temanya. Tidak. Dalam ayat puasa Bapak Ibu nanti bisa dilihat mulai surah Al-Baqarah ayat 183, 84, 185, 186, 187, itu 3 kali ada kalimat la'alla. Nanti lihat ya Bapak Ibu ya. Pada 183 Allah janjikan la'allakum tattaqun. 185 ini la'allakum tashkurun. 186 la'allahum yarshudun.
Maka tak salah sebenarnya ketua BKM yang sudah ahli lihai melihat tema ini Pak Rektor. Tahu dia bahwa puasa ini menambah kesyukuran karena dalam rangkaian ayat puasa itu ada kalimat la'allakum tashkurun. Nah, yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, ternyata jadi orang yang syakirin, pandai bersyukur, itu tidak gratis Allah kasih, tidak. Karena Allah menggunakan kalimat la'alla. La'alla itu mudah-mudahan, ada ikhtiar, ada kerja keras dari si hamba, dari shaim dan shaimat itu untuk mendapatkan syukur. Maka Allah gunakan la'allakum, mudah-mudahan. Itu reasoning pertama. Yang kedua, dalam ayat-ayat yang lain Allah menggunakan kalimat wa qalilam ma tashkurun, dan sedikit dari mereka yang pandai bersyukur. Gitu ya. Dalam surah As-Saba diulang lagi, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur padaku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini menjadi catatan tiga hal ini. Kalau begitu, Allah sudah menyebutkan yang masuk dalam kelompok orang yang pandai bersyukur qalil, sedikit. Dan Allah yang menyebutkan, bukan Rasul, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur padaku. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka jangan kita menganggap tema ini ya biasa-biasa aja ini. Awak kan udah bersyukur? Belum tentu. Kalau qalil itu lawannya aksar. Qalil sedikit, lawannya aksar, paling banyak. Kalau seandainya 100%, sepertiga, kira-kira lawannya 2/3. Lebih banyak yang tak bersyukur dibandingkan yang bersyukur. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita yang hadir ini dimasukkan Allah dalam kelompok yang sedikit itu yang pandai bersyukur pada Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka nanti bisa dilihat dalam Al-Quran, para ulama itu menghitung Bapak Ibu. Kalau Pak Quraisy Shihab mengatakan kalimat syukur dalam bentuk ragam derivasinya itu hanya 66. Tapi ulama yang lain mengatakan, Ar-Raghib Asfahani misalnya menyebut itu 75 kali diulang. Kata syukur itu 75 kali diulang. Itu berbarengan bersamaan dengan kata bala atau musibah. Jadi syukur 75, musibah 75. Jadi sama dia. Artinya kalau orang bersyukur, insya Allah jauh dari musibah. Tapi kalau dia tak bersyukur, datanglah musibah dengan dia. Maka dibandingkan Allah 75 kali diulang syakar atau syukur, lalu 75 kali juga diulang kata musibah atau bala. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari mana kita awali ini? Maka kita ingin katakan bahwa apa yang kita kaji siang ini ingin menghentaskan dan menjelaskan posisi kita masuk pada kelompok yang banyak tak bersyukur atau masuk pada kelompok yang sedikit sampai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka apa yang harus kita kaji dan harus kita lihat pada makna syukur itu? Maka yang pertama, oleh para ulama menyebutkan syukur yang pertama sekali yang harus kita syukuri, ya, Imam Al-Ghazali mengatakan jika ada orang mengatakan dirinya bersyukur, itu maknanya hatinya ridho, hatinya rela atas pemberian Allah, lalu nikmat itu dia gunakan sesuai keinginan Allah. Jadi dua sisi ini, dia ridho, lalu setelah dia ridho, dia gunakan yang Allah berikan padanya sesuai dengan keinginan Allah. Maka Bapak Ibu, yang pertama sekali yang harus kita syukuri, ini penciptaan kita, ijadul khalq. Syukur yang pertama itu adalah kita harus bersyukur kita tercipta ke dunia ini. Tercipta. Karena ketika pertarungan zigot yang banyak bertarung, ketika bercinta, berkasih sayang kedua orang tua kita, itu jutaan. Jutaan.
Lalu kitalah yang berhasil jadi falah, jadi pemenang. Dan lahirlah kita. Begitu terlahir, sebenarnya kita semua yang hadir ini di dunia ini miliaran, itu semuanya orang-orang pemenang. Karena melalui pertarungan yang cukup panjang. Ini persoalan siapa speednya paling kencang. Ternyata kalau lambat dia tinggal belakang, tak jadi. Maka speed yang terkencanglah yang jadi. Maka kita yang hadir ini Bapak Ibu adalah orang-orang pemenang. Dan begitu kita pemenang, itu mesti pertama sekali kita syukuri. Kita tercipta, lalu Allah sempurnakan penciptaan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, coba kita perhatikan fisik kita. Lengkap mata, rambut, telinga, kaki, tangan, lengkap. Yang hadir ini insya Allah semua diberikan Allah yang namanya fi ahsani taqwim. Bayangkan Bapak Ibu, dan ini harus menjadi renungan kita untuk membanding syukur kita. Ada orang yang boleh jadi tercipta ke permukaan bumi ini pemenangnya dia, tapi fisiknya serba kekurangan. Ada yang tak bertangan, ada yang tak berkaki. Kita Bapak Ibu lengkap tangan, lengkap kaki. Allah ciptakan, ini kesyukuran pertama. Kita ridho dan mesti kita gunakan ini sesuai dengan petunjuk dan pengennya Allah. Saya ingin kasih ilustrasi Bapak Ibu. Saya punya teman, saya tak sebut namanya, tapi abang Anda ketua kenal dengan beliau. Satu letting dengan saya Bapak Ibu. Waktu pertama awal kuliah, saya pun terkejut. Ada manusia begini saya kira. Karena begitu pertama masuk kuliah, ospek kuliah itu, saya lihat ada orang mohon maaf tak berkaki, tak bertangan. Ini kakinya hanya lutut Bapak Ibu. Hanya lutut, ada ujungnya sedikit. Ini pun batas siku itu pun ada ujungnya sedikit. Tak ada jari-jari. Qadarullah ketika itu, tingkat universitas saya lihat ada beliau. Tetap lincah. Dan tak pernah dia minder. Biasa saja sebagaimana orang yang normal dan sempurna. Begitu lagi hari berikutnya masuk ke fakultas, masih ketemu dengan teman ini. Dan terakhir masuk di ospek di prodi, program studi, ketemu lagi saya dengan beliau. Begitu ketemu. Ujung-ujungnya begitu habis di prodi, begitu masuk lokal, dengan qadarullah ternyata saya satu lokal dengan beliau. Satu lokal. Begitu satu lokal, pertama yang saya perhatikan adalah bagaimana kawan ini duduk di kursi. Ini hanya lutut aja. Dia alas dengan kaos kaki supaya tak berdarah dan tak lecet. Ternyata dengan izin Allah, Allah sesuaikan kemampuannya dengan pemberian Allah itu padanya. Mudah aja. Ditungkatkannya lututnya, naik dia ke kursi. Membuka tas itu tak ada jari. Ini hanya ujung siku ini seperti jari-jari Bapak. Dia tulak-tulakkan kalau bahasa kita Medan. Terbukalah resleting tas itu. Dia keluarkan bukunya, dia keluarkan pulpennya. Pulpen itu pun hanya diapitnya. Diapitnya menulis itu. Tidak ada jari. Begitu terjadi terus dia nikmati dan tak pernah dia merasa seolah-olah orang yang kurang dan minder dengan kami yang sempurna Allah ciptakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, luar biasanya semangat yang Allah titipkan pada dia itu melebihi semangat kita. 1 bulan Bapak Ibu angkot di kota Medan ini tak ada yang mau mengangkat dia dari Pancing sana, dari Jalan Tuasan sana. 1 bulan. Mengapa? Karena angkot beranggapan ini sewa batu. Sewa batu ini kan istilah orang Medan ini. Menumpang tak bayar. Itu namanya mengurangi porsi aja itu. Akhirnya duduk dia di depan, dia sampaikan dengan sopir angkot nih bang, saya ini mahasiswa bang. Dan saya ini bayar, ada uang saya bang. Sampaikan dengan supir-supir angkot, kalau saya ini mahasiswa bukan peminta-minta. Setelah itulah Bapak Ibu, semua angkot membawa dia kalau di mana ketemu. Tak minder. Kalau dia seandainya berada di pinggir jalan, itu kejadian dekat mall, ada orang mengasih uang. Mengasih uang.
Pikir orang peminta-minta, dia kasihkan kembali, dia katakan saya mahasiswa dan bukan peminta-minta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini menceritakan kisah ini terakhir. Dulu ketika mahasiswa ada magang, yang mahasiswa magang ini ke pengadilan sewa angkot. Kawan-kawan recok dan kawan-kawan suka bercanda dengan kawan tadi. Kawan-kawan ada duduk di depan, ada di dalam. Teman tadi yang dalam kondisi itu, udah mau semester 7 ini, dibuat posisinya di pintu angkot. Begitu di pintu angkot dibuat, paham Bapak Ibu, di lampu merah itu kan banyak yang tukang minta-minta itu. Semua macam orang minta-minta. Padahal tak cacat. Begitu dibuat kawan nih di depan pintu angkot, satu pun tak ada yang berani peminta-minta meminta ke angkot kami. Mengapa Bapak Ibu? Karena dilihatnya yang di atas angkot itu lebih senior. Dia sehat walafiat, pakai kaki, pakai tangan. Ternyata yang di atas angkot tak berkaki, tak bertangan. Kawan ini faham, tapi dia nikmati saja. Dia tak minder dan dia tak merasa berkurang dibandingkan kawan-kawan yang lain. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka yang pertama sekali kita syukuri ini ijadul khalq. Kita tercipta dengan sempurna dibandingkan saudara-saudara kita yang boleh jadi mereka banyak kekurangannya, banyak hal secara fisik. Maka kalimat syukur yang harus kita katakan, ya Allah, maka aku akan gunakan semua nikmat yang kau kasih padaku hanya untuk di jalanmu dan ingin meraih ridhamu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang kedua, yang harus kita syukuri ini begitu banyak nikmat yang Allah kasih. Itu setelah kita tercipta Bapak Ibu. Ini semua hal ini. Ini yang Allah kasih ini sama kita Bapak Ibu. Terkadang kalau tak kita hayati, terkadang lupa kita menganggap bahwa yang kita dapat ini pemberian Allah. Maka dalam kerangka puasa ini nikmat yang luar biasa. Banyak orang berdoa, Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban. Berkahi bulan Rajab, berkahi bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami pada Ramadan. Ternyata tidak. Begitu bulan Sya'ban itu dipanggil Allah, dia meninggal. Tak sampai ke Ramadan. Kita yang hadir ini adalah orang-orang yang diuntungkan oleh Allah sampai pada Ramadan, 8 Ramadan. Masih sehat walafiat. Dan ini adalah jalan yang disiapkan Allah pada kita untuk mensyukuri, untuk merasakan kesyukuran yang terdalam pada hati kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Al-Ghazali, jika seseorang ingin merasakan betapa mahalnya apa yang Allah berikan padanya, maka dia lihatlah, maka dia rasakanlah apa yang telah Allah cabut dan Allah ambil dari dirinya. Jadi ternyata Bapak Ibu, kita ini berasa mahal apa yang kita dapatkan itu ketika Allah cabut sudah. Ada orang sehat, dianggapnya sehat itu biasa saja. Tapi begitu jatuh sakit dia, baru dianggapnya sehat itu mahal. Ada orang ketika dia boleh jadi diberi Allah rezeki melimpah, biasa saja. Tapi begitu kolaps, dia tak punya lagi perusahaan, rezekinya seret, baru dia rasakan mahal ternyata pemberian Allah. Ini yang diwanti-wanti Rasul, ightanim khamsan qabla khams. Itu diwanti-wanti Rasul. Jaga 5 sebelum datang 5. Jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ini adik-adik mahasiswa, selagi muda nikmati, syukuri betul bahwa masa muda itu mahal. Kami-kami yang sudah mulai 40 ke atas, ya 40-50, tak bisa lagi mengulang sampai umur 20-25. Itu terasa betul. Masa-masa 20 belasan tahun, semua yang ini angin hujan tak ada dirasakannya. Berangin berhujan dia naik kereta aman nama aja. Tapi coba sudah mulai bapak-bapak kita yang 50-55 tahun, naik kereta dia kena hujan, kena badai, itu malam tuh batuk demam dia. Dulu dia tahan, itu yang disebut tadi. Sudah Allah mulai cabut sedikit demi sedikit. Sama jaga masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Rasul luar biasa, cinta betul beliau dengan kita. Diwanti-wantinya, jaga masa sehatmu sebelum datang masa sakit.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selagi sehat kita Ramadan ini maksimalkan amal kita. Jangan ada yang tinggal tarawihnya, jangan ada yang tinggal qiyamul lailnya. Itu dipastikan Bapak. Karena tak tahu kita jangan-jangan sakit atau tahun depan tak ketemu lagi dengan Ramadan. Maka dalam kajian fikih, kalau ada orang sakit dia atau tak sakit, tak sempat dia datang ke masjid, di rumah dia qiyamul lail, di rumah. Tak bisa dia ayat yang panjang, ayat pendek, qul huwallah aja dibantainya tarawih. Tapi kalau sempat pula qul huwallah pun tak hafal dia, mati ajal itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau qul huwallah pun tak hafal dia. Qul huwallah aja dia tarawih itu, 1 rakaat, 2 rakaat sampai 11 rakaat. Kalau capek kali pun dia duduk Bapak Ibu. Ini ibu-ibu kalau ada rematik, asam urat kambuh, atau bahkan bukan sakit, dia malas saja, duduk dia tarawih, duduk dia qiyamul lail. Secara fikih tetap sah. Yang harus berdiri itu Bapak Ibu, itu ketika sholat wajib, itu rukun. Maka tak boleh ada orang malas di pinggir dia, dekat dinding dia, bersandar dia di dinding, batal sholatnya. Atau dia kecil, karena dia kecil, di samping kiri kanannya gemuk-gemuk jamaah, bersandar juga dengan bapak itu dia, batal juga sholatnya karena tak berdiri di atas kakinya sendiri. Tapi kalau sholat sunat boleh, cuman amalkan itu ketika sendiri. Jangan pula nanti Bapak Ibu pulang ke rumah, sholat berjamaah tarawih di masjid, mulai malam ini diamalkannya, duduk semua jamaah, imam berdiri, itu lari imam, tinggal jamaah. Tapi diamalkannya lah itu ketika sendiri, kalau dia uzur atau tak sanggup lagi dia qiyamul lail. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata Rasul lagi, jaga masa lapangmu sebelum datang masa sempit. Lagi lapang kita, ada waktu zikrullah. Maka ketika siang Ramadan seperti ini Bapak Ibu, itu harus dinafikan itu hadis yang dhaif, bahkan ada yang menyebutnya palsu. Naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Banyak juga memperpegang ini. Maka nanti di masjid-masjid kalau berpuasa rame orang sholat zuhur di masjid. Tapi setelah sholat zuhur lebih banyak yang tidur dibandingkan yang sholat tadi. Itu berpegang pada hadis itu. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Padahal itu berbanding. Kalau bisanya dia zikir, bisa dia tadarus, bisa dia baca Quran, itu lebih aula wa afdol dibandingkan tidur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka di ujung hadis itu kata Rasul, jaga masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka selagi Allah kasih kita nikmat umur, Ramadan ini masih ketemu kita, maka kata para sahabat, dan itu amalan para sahabat dan para tabi'in, mereka beramal Ramadan ini menganggap inilah Ramadan terakhirku, Ramadan terakhir, tak ada tahun depan lagi. Maka dia maksimalkan amal-amalnya, dia maksimalkan tadarusnya. Ini hari ke-8. Sejatinya orang yang tadarus baca Quran mandiri sudah baca juz 8. Kalau belum Bapak Ibu, diulangi balik. Hari ini juz 8, yang 1, 2, 3, 6, 5, 4, 4, 5, 6, 7, diulangnya balik. Baru nanti hampir 30 Ramadan 30 juz. Tapi jangan dia kala-kalinya, hari pertama juz 1 libur dia, 15 Ramadan dibacanya juz 15, libur lagi dia, nanti Ramadan 30 baru dia baca juz 30. Itu Abu Nawas milenial juga itu, dia kala-kalinya dia tadarus untuk dapat juz 30 atau khatam 30. Maka nanti lihat para ulama-ulama kita, Imam Hanafi itu ada yang menyebut Bapak Ibu, 1 hari khatam 2 kali. 1 hari khatam 2 kali. Imam Syafi'i itu ada yang menyebutnya khatam 4 kali, bahkan ada menyebut 5 kali. Khatam 1 hari. Kita jangankan mau 1 juz, 1 khatam, 1 juz saja payah, Bu. Maka ini mujahadah, ini bentuk kesyukuran.
akal, pikiran, kesehatan jantung yang masih berdegup jantung, akal kita, kesehatan kita, maka gunakan untuk memuliakan Ramadan, maksimal Ramadan. Jika itu dia lakukan, maka mudah-mudahan dia menjadi hamba-hamba yang syakirin, yang pandai bersyukur pada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Ramadan ini hakikatnya melatih kita untuk menjadi orang yang syakirin. Berlapar-lapar kita di siang hari ini, pikirkan ada orang yang tak Ramadan lapar, makan sekali. Kita yang berada hari ini di ruang ber-AC, di masjid ber-AC, di kantor ber-AC, di rumah ber-AC, di mobil ber-AC. Ada orang yang kerja sekarang panas terik di luar sana. Kalau siapa yang punya saudara Bapak Ibu di pinggir laut rumah, pesisir batu bara, Asahan, pesisir pantai timur, sampai pada Nun, Sibolga sana, mereka sekarang kerja melaut itu di bawah terik matahari. Kita masih enak, syukur betul masih di kantor ber-AC gitu, hanya menulis. Mereka ada yang mengambil kerang Bapak Ibu, mengambil kerang itu pakai alat, itu tak ada yang bisa berteduh. Wajah mereka pun bukan lagi merah hitam, berubah-ubah dibuat matahari itu, tapi tetap puasa. Itu yang luar biasa. Sampai ke rumah baru mereka berbuka. Itu namanya kesyukuran yang mendalam dan kekuatan niat. Maka sebenarnya puasa ini Bapak Ibu bukan persoalan banyak makan sahur, tidak. Ada orang begitu makan sahur 3 kali tambuh dia. Habis 3 kali tambuh minum teh manis, habis teh manis minum susu dia. Minum bir brand lagi dia. Habis bir brand suplemen lagi. Ditutupnya madu. Jam 11 terkapar juga dia. Pikirnya bisa cerita Pak makan tambuh, tak bisa. Itu kekuatan niat. Maka pelaut-pelaut saudara kita itu kekuatan niat, berangkat dia lillah sampai pulang tahan. Cuman ada juga Bapak Ibu yang tak total niatnya. Berangkat dia melaut, sahur, habis sahur dia sampaikan pada istrinya, "Dek, buatkan juga abang bontot," katanya. Bontot itu bekal. Kata istrinya, "Kenapa abang dibuat bekal? Kan puasa." "Ini Dek, jaga-jaga saja ini," gitu. "Mana tahu masuk angin," kata. "Berbukalah," kata. Dibuatkan istrinya. Setiap hari dibuat istrinya bontot bekal tadi. Begitu pulang kosong bontot. Rupanya masuk angin aja kerjanya. Akhirnya 30 hari Ramadan tuh bawa bontot, begitu pulang kosong bontot. Kata istrinya, "Abang nampaknya tak puasa ini. Abang hanya tahan setengah hari Dek." "Bah, kalau begitu abang tak puasa?" "Tidak. Setengah hari itu pun kalau ditambah-tambah kan 15 hari juga itu." Itu pun Abu Nawas juga itu Bapak Ibu. Begitu jam 12 habis zuhur diselesaikannya bontotnya. Itu persoalan tak total niatnya lillah. Kalau total berjibaku apapun, perang Badar itu Ramadan, berperang menang, tak makan tak minum. Kalau itu sudah masuk pada hati kita dan kita mampu begitu Bapak Ibu, mudah-mudahan mujahadah kita masuk pada kategori orang-orang yang syakirin, pandai bersyukur. Semua nikmat yang kita dapatkan ini dititipkan Allahnya. Jangan kita kapling Bapak Ibu, punyaku ini, tidak. Allah kasih, lalu Allah katakan buat di jalanku, buat di jalanku, buat di jalanku. Ketika kita lakukan itu semua, jabatan, posisi, nikmat, rezeki, anak, maka intinya bukan alhamdulillah, tapi dia gunakan di jalan Allah. Dia punya anak, dia minta lalu anaknya jadi anak soleh. Dikasih Allah dia jabatan untuk kemaslahatan umat, tanda tangannya berlaku, dia gunakan kemaslahatan. Kalau itu terjadi, maka masuklah kita pada wa qalilum min ibadiyas syakur, dan menjadi hamba-hamba Allah yang syakirin. Amin ya rabbal alamin. Terakhir Bapak Ibu, Aisyah pernah mengatakan, "Ya Rasulullah, ngapain kau tiap malam bangun qiyamul lail sampai bengkak kakimu ya Rasul?" Bengkak kaki Rasul, lama berdiri turun darah, karena khatam beliau membawakan Al-Quran. Kita boleh jadi belum pernah ada yang bengkak kaki qiyamul lail. Awak kan jangankan bengkak, 1 menit pun siap 2 rakaat, saking kan cepatnya baca.
Iya, 1 menit. Kalau sempat lama kali, imam pun lama, kita pun menggerutu. Nah, itu pun bentuk tak khusyuk awak juga. Ada imam tarawih panjang, hafiz imam dalam hati jamaah. Lama kali lah imam ni kata. Tak tahu imam ni banyak mau dikerjakan di rumah lagi. Itulah yang ada dalam hati awak. Padahal Rasul tu khatam bengkak kakinya. Qiyamul lailin. Sampai kata Aisyah, ngapain kau ya Rasul udah masuk surga maksum? Kata Rasulullah, tidak pantaskah aku menjadi abdan syakuro, hamba yang pandai bersyukur pada Allah. Rasul saja yang maksum, dijamin Allah, kekasih Allah, tetap dia pengen disebut abdan syakuro. Bapak Ibu dimuliakan Allah, mudah-mudahan ceramah singkat mengulang-ulang ini turun pada hati kita dan kita masuk pada hamba-hamba Allah yang syakirin. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari isi ceramah Al-Ustadz kita pada hari ini tentunya sangat banyak mengandung manfaat untuk kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana di dalam hadis Ibnu Abbas ya, ini yang disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz tadi. Di dalam hadis itu igitanim khamsan qabla khamsin, itu ya Pak Ustadz ya, sababaka qabla haramika, wasihhataka qabla saqamika, wa ginaka qabla faqrika, wa faraguka qabla saqlika, wa hayataka qabla mautika. Jadi sepertinya untuk memanfaatkan 5 perkara ini sebelum datang yang 5 perkara ya. Jadi siapa tahu ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Dengan sangat begitu mudah kita pahami, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, waktu kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan yang terakhir hidupmu sebelum datang kematianmu. Tentunya Bapak Ibu semua kita pasti akan merasakan yang namanya mati. Kullu nafsin sa'iqatul maut. Jadi Bapak Ibu, adakah yang mau bertanya? Saya pikir dan saya lihat dari kita semua yang berhadir di masjid yang kita cintai ini sepertinya tidak ada pertanyaan. Sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini, ada baiknya kita serahkan waktu kepada Al-Ustadz untuk menutup dengan doa. Dengan doa, saya selaku pembawa acara pada hari ini meminta ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada kita semua. Sebelum saya tutup, saya akan bacakan satu pantun ya Pak Ustadz ya. Sakit demam sejak kemarin, apabila lemas itu bahaya. Terima kasih kepada para hadirin telah berkenan mendengarkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.